Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Hadi, Sarjana Farmasi Apoteker, guru SMK Medika Kota Pekalongan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Pada saat ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang yang dilaksanakan pada hari Kamis 6 Oktober tahun 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, untuk memperlancar kegiatan belajar kita hari ini, silakan salah satu untuk memimpin doa, Mbak Nandita. Ya, siap berdoa. Selesai. Terima kasih Mbak Nandita. Oke, sebelumnya melihat sepertinya kelasnya sudah rapi dan bersih ya. Terima kasih tadi yang sudah piket. Nah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, mungkin Bu Mar akan absen satu persatu dulu ya. Dewi Purwanti, Hadirah. Eva Maula, Hadirah. Ega Maulidia, Elga Amanda, Hadirah. Hikmah Aulia, Hadirah. Hikmah Maulida, Hadirah. Marzuko Hasanah, Hadirah. Mutiara Saputri, Hadirah. Naila Sabrina, Nandita. Hadirah. Kita kembali lagi di mata pelajarannya Bu Mar ya, masih di teknik pembuatan sediaan obat ya. Nah, kita masih di materi yang sama nih Mbak, di formulasi atau bentuk sediaan cair ya. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar mengenai larutan ya, maka untuk hari ini nanti kita akan belajar mengenai suspensi ya. Adakah yang masih ingat materi sebelumnya mengenai larutan? Masih? Oke. Apa itu larutan, Mbak? Coba siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Marzuko. Larutan adalah sediaan cair yang zat aktifnya terlarut sempurna. Oke, betul ya. Larutan zat aktifnya itu terlarut sempurna. Nah, kemudian apa saja sih faktor yang mempengaruhi kelarutan? Ada yang mau menjawab? Mbak siapa? Naila. Mbak Naila. Oke, silakan Mbak Naila. Pertama ada suhu, kedua konsolvan, pengadukan, salting in sama salting out. Oke, betul ya? Ada yang mau menambahkan yang lain mungkin? Tidak. Oke. Terus yang ketiga nih, apa saja komponen larutan, Mbak? Mungkin ada yang mau menjawab lagi. Ya, Mbak Hikmah. Coba apa Mbak Hikmah? Apa saja komponen larutan? Ada zat aktif, zat tambahan, pengawet, pemanis, pewarna, pengaroma, pelarut, sama perasa. Oke, betul ya. Jadi itu saja, itu tadi komponen-komponen sediaan larutan. Nah, seperti yang tadi Bu Mar sudah sampaikan. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai larutan, nah hari ini kita mau belajar mengenai sediaan lain atau sediaan cair lain selain larutan, yaitu suspensi. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari hari ini yaitu menerapkan pembuatan sediaan suspensi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian diharapkan nanti setelah proses pembelajaran hari ini itu yang pertama bisa menentukan jenis-jenis sediaan suspensi dengan benar ya. Kemudian bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi itu dengan benar. Kemudian yang ketiga itu bisa menganalisis komponen-komponen dalam sediaan suspensi ya. Mengapa sih kita perlu mempelajari sediaan suspensi ya? Nah, tentu saja ya sediaan suspensi itu biasanya sebenarnya banyak dipakai oleh masyarakat ya. Dan ini penting untuk kita pelajari, terutama biasanya karena kita farmasi industri itu penerapannya di industri farmasi ya. Tentu saja agar kita bisa merancang atau memformulasi sediaan suspensi dengan baik. Nah, untuk apa? Nah, karena banyak sekali pasien yang ternyata tidak bisa mengonsumsi sediaan padat ya, seperti tablet atau kapsul. Jadi paling tidak kita punya motivasi untuk membantu
mereka atau pasien-pasien yang tidak bisa mengkonsumsi sediaan padat, maka kita buat sediaan cair, salah satunya adalah sediaan suspensi. Oke. Nah, materinya apa saja yang akan kita pelajari di sediaan suspensi ini? Yang pertama adalah yang tadi ya, di sini sediaan suspensi, kemudian ada faktor stabilitas suspensi, komponen suspensi. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan yang akan kita bahas hari ini, Umar pengen kalian melihat video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video saya kali ini akan membahas tentang perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Langsung simak videonya ya. Yang pelarut atau yang konjugasi. Gula, susu bubuk, kopi bubuk sebagainya dan dispersi atau yang terlarut. Pada percobaan 1, kita buat campuran gula dan air. Dan pada percobaan 3, kita masukkan kopi bubuk dengan air. Baik, sekarang mari melihat jumlah fase yang terlihat secara fisik dengan menggunakan indera mata secara langsung. Oke, semuanya sudah melihat video tadi ya? Oke, kira-kira videonya tadi tentang apa, Mbak? Itu video tentang zat yang dilarutkan Bu. Kalau gula jernih terlarut semua, kalau susu sama kopi ada endapan, zatnya tidak terlarut. Oke, jadi kalau tadi ada 3 zat yang dilarutkan ya. Yang pertama itu tadi gula ya, setelah ditambahkan aquades itu menjadi sediaan apa Mbak? Biasanya kita sebut kalau semuanya terlarut sempurna? Sediaan larutan ya. Kemudian untuk 2 zat yang lain yaitu susu sama satunya apa tadi? Kopi ya. Nah, sediaannya tadi keruh ya Mbak Nandita ya. Keruh kemudian ada endapan. Nah, sediaan ini berarti zat aktifnya kan tidak terlarut ya enggak? Nah, zat yang tidak terlarut ini nah biasanya kita sebut sebagai sediaan suspensi ya. Jadi sediaan suspensi itu adalah sediaan di mana zat aktifnya itu tidak bisa terlarut atau sukar larut di dalam pelarut khususnya air ya. Nah, sebenarnya banyak alasan kenapa zat aktif itu dijadikan sediaan suspensi. Nah, yang paling utama yang tadi karena zat aktifnya itu sukar larut di dalam pelarut air ya. Selain yang lain yaitu misalkan dapat menutupi obat yang rasanya pahit ya. Kemudian memang ada juga yang dibuat sediaan suspensi karena memang tujuannya adalah sustain release atau memang dibuat zat aktifnya keluar itu perlahan sedikit demi sedikit ya, seperti itu ya. Nah ya, kelihatan tidak Mbak gambarnya? Kelihatan ya. Nah, saat ini Anda sedang magang di industri farmasi bagian R&D dan sedang membantu staf R&D untuk merancang formula baru sediaan suspensi. Nah, hasil suspensi yang didapatkan itu tampak pada gambar yang di atas. Nah, staf tersebut kemudian menanyakan kepada Anda, menurut Anda apakah sediaan suspensi yang kita buat itu sudah baik? Nah, jika belum, apa yang akan Anda lakukan untuk membuat suspensi tersebut menjadi lebih baik atau lebih stabil? Ya. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, coba mungkin sebenarnya nggak begitu jelas ya, tapi dari gambarnya itu terlihat bahwa iya betul, ada endapan. Nah, berarti kira-kira suspensi tersebut itu sudah baik atau belum? Nah, untuk tahu itu sudah baik atau belum, ya
misalkan kalau itu belum, bagaimana cara membuat suspensi ini menjadi lebih baik. Nah, mari kita diskusikan. Nah, kemarin Umar sudah membagi LKPD ya Mbak ya? Ya. Berarti silakan untuk kelompoknya. Umar masih memakai kelompok seperti yang pertemuan yang kemarin ya. Umar bagi menjadi 3 kelompok ya dalam satu kelas ini ya. Nah, silakan nanti dibuka LKPD-nya, kalian kerjakan. Di situ ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, dan kegiatan belajar 3 ya. Nah, nanti masing-masing dari kelompok akan merepresentasikan, misalkan dari kelompok 1 nanti akan merepresentasikan kegiatan belajar 1 ya. Diharapkan nanti kita akan mendapatkan hasil dari pemecahan masalah yang tadi kita orientasikan. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Nah, kalau belum silahkan langsung berkelompok saja Mbak. Oke, perhatian Mbak untuk kegiatan belajarnya ya. Nanti yang dipresentasikan kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 berarti nanti kalian akan mempresentasikan mengenai apa di situ di LKPD? Ya, itu kegiatan belajar 2 oleh kelompok 2. Mana kelompok 2? Nanti apa yang akan dipresentasikan Mbak di situ? Oke, 2 itu ya. Terus untuk kelompok 3 ya, nanti kalian akan melakukan analisis dari Oke, bisa langsung mau ditanyakan? Ini Bu, perhitungan bahannya Untuk perhitungan bahan. Nah, misalkan nih untuk yang zat aktif ya ini ya, berarti ya. Di sini kan tulisnya 200 mg per 5 mili, sedangkan di sini formula untuk 60 mili. Nah, berarti perhitungannya adalah 200 dibagi 5 dikali kamu mau buat suspensinya volumenya berapa? Tinggal dikalikan 60. Nah, misalkan ini udah ketemu ya berarti ya. Kalau untuk yang persen, berarti kalau persen itu adalah per 100. Berarti 10%, 100 dikalikan 60. Jelas? Iya. Kortison asetat. Kortison asetat. Nah, kortison asetat injeksi. Berarti kan injeksi. Nah, berarti dia masuknya ke jenis sediaan suspensi. Ya, injeksi, suspensi injeksi. Biasanya kan ada di bahan ajarnya. Terus yang terakhir ini apa? Terlihat tidak gambarnya? Tetes apa itu? Tes kita lihat. Tetes Mata. mata. Kalau tetes mata berarti dia masuknya jenis sediaan suspensi apa? Lihat di bahan ajar aja. Tetes mata. Nah, yang belum berarti yang okuflam. Nah, okuflam tadi kan di sini tetes mata ya. Nah, tetes mata berarti sediaan suspensi apa di situ bahan ajar? Istilahnya apa? Suspensi tetes. Dilihat mana yang ditujukan untuk tetes mata? Namanya suspensi apa? Sama kayak topikal. Suspensi topikal, coba dilihat lagi. Karena ada topikal, nah di bawahnya tuh ada apa? Optalmi. Optalminya nggak cuma dibaca optalmi itu Yang apa? dari sini yang mengandung kandungannya. Ditujukan untuk Nanti apa di penjelasannya kalian atau pada saat presentasi nanti dijelaskan apa sih kalau tetes mata tuh dia khasnya apa, ayo dibaca ya, itu harus disampaikan. Terima kasih. 2400 gram jadikan gram berapa? Ya, 2,4 gram ya. Jumlah bahannya langsung aku tulis 2,4 gram dan seterusnya. Kalau dapat nasional
Oke, sambil dibuat PPT-nya ya Mbak ya. Sebagai gambar PPT menggunakan Canva ya. Oke. Nah, kalau ada yang PPT-nya sudah selesai, bisa dikirim ke grup WA untuk nanti Bumar bantu share screen kan. Lagi jadi kayak Terbentuk dengan lambat. Berarti ini 3 jam yang ini Nah, jadi ini salah satu saja. Kalau sudah, PPT-nya bisa dikirim ke grup ya. Iya Bu. Yang terdispersi. Kalau yang persen itu sudah satuannya langsung atau kalau cair berarti mililiter. Tapi kalau yang ini kan memang dari sana menulisannya miligram, berarti harus kamu jadikan per gram. Berarti kalau tadi kan ketemu 0,06, ini zat apa nih? Yang metil paraben. Nah, berarti 0,06 itu langsung berarti 0,06 gram. Udah tidak perlu dibagi 1000 lagi. Ya. Iya. Berarti ini aku. Sudah selesai semua untuk diskusi dan PowerPoint-nya sudah dibuat? Sudah dikirim semua ke grup? Sudah. Nanti kita mulai presentasi ya. Kita mulai dari kelompok berapa Mbak? 1. Oke, biar urut saja sesuai materinya. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 silahkan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sediaan suspensi. Ada kelebihan suspensi. Yang pertama, dapat digunakan untuk formulasi bahan obat yang tidak larut air. Yang kedua, pelepasan obat dapat diperpanjang. Selanjutnya, ada kekurangan suspensi. Yang pertama, adanya kemungkinan terjadi agregasi partikel, yaitu bergabungnya partikel obat dan membentuk endapan keras yang tidak dapat didispersikan kembali dengan pengocokan. Yang kedua, ada proses pembuatan lebih rumit dibandingkan dengan sediaan larutan. Selanjutnya, ada jenis sediaan suspensi berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, ada episan, jenis suspensi oral, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tersedia dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Ada kaladin, jenis suspensi topikal, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel-partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada bagian. Ada ciri-ciri sistem pembentukan suspensi deflokkulasi. Yang pertama, sedimentasi yang lambat terjadi. Yang kedua, akhirnya sedimen akan membentuk cat yang keras dan sekat terdispersi lagi.
sekian presentasi dari kelompok 1. Sebelum saya tutup presentasi ini, apakah ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Gambar Diagrami dari kelompok 2. Mengapa Yusimok Gresiro tiba sediaan suspensi rekonstitusi yang harus dilakukan dengan air sebelumnya digunakan, bukan suspensi yang siap minum? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena Yusimok berisi amoxicillin merupakan antibiotik. Sebagian besar antibiotik mempunyai sifat tidak stabil terlarut dalam air. Oleh karena itu, penambahan air dilakukan sesaat sebelum obat dikonsumsi atau digunakan. Apakah kelompok 2 udah puas dengan jawabannya? Oke, sudah. Selanjutnya yang Saya gambarnya dari kelompok 3. Tadi kan Yusimok itu sirup kering yang harus dilarutkan dulu. Nah, cara melarutkannya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, biasanya di kemasan sudah ada cara melarutkan sediaan. Tambahkan aqua sebanyak sekian mili atau tambahkan sampai dengan garis batas kalibrasi. Karena tidak semua botol ukurannya sama. Sudah jelas kelompok 3? Di kelompok 2 dan 3 sudah jelas semua ya tadi ya? Sudah. Oke, kalau tidak silakan ditutup untuk kelompok 1. cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus ya kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sediaan suspensi. Presentasi kali ini ada 2 poin yang akan disampaikan. Yang pertama ada syarat sediaan suspensi yang baik, dan yang kedua faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Syarat sediaan suspensi yang baik: tidak mudah mengendap, jika dikocok bisa tersuspensi kembali, cukup kental. Poin yang kedua, faktor yang penjelasan yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama ada ukuran partikel. Partikel merupakan perbandingan terbaik dengan luas penampangnya, sedangkan antara luas penampang dengan daya tekan ke atas merupakan hubungan linear. Artinya, semakin besar ukuran partikel, semakin luas penampangnya. Yang kedua ada kekentalan viskositas. Kekentalan. Sebelum presentasi kami tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya. Apakah semua syarat itu harus terpenuhi untuk membuat suspensi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, syarat tersebut harus terpenuhi, karena jika tidak, suspensi menjadi tidak stabil. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Pengaruhnya ukuran partikel ke stabilitas suspensi itu apa sih? Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena kalau ukuran partikelnya semakin besar, itu akan semakin mudah mengendap. Kalau ukuran partikelnya kecil, jadi sulit mengendap. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 formulasi sediaan suspensi. Nama bahan yang pertama magnesium hidroksida, khasiat atau fungsi zat aktif. Jumlah bahan yang dibutuhkan 2,4 gram. Yang kedua aluminium hidroksida, khasiat atau fungsi zat aktif. Jumlah bahan yang dibutuhkan 2,4 gram. Yang ketiga CMCNR, khasiat atau fungsi suspending agent. Jumlah bahan yang dibutuhkan 6 gram. Yang keempat metilparaben, khasiat atau fungsi pengawet. Jumlah bahan yang dibutuhkan 0,06 gram. Yang kelima ada propilparaben, khasiat atau fungsi pengawet.
Jumlah bahan yang dibutuhkan 0,03 gram. Yang ketujuh ada sorbitol, khasiat atau fungsi pemanis. Semuanya sudah presentasi ya. Satu tadi dipaparkan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ada beberapa yang perlu Bu Mar sampaikan ya. Coba kalian bisa lihat atau hadap ke sini semua ya, dilihat. Salah satu alasan kenapa tadi sediaan suspensi atau suatu zat aktif dibuat sediaan suspensi itu adalah dia suka larut dalam pelarut air ya. Tadi juga sudah dipaparkan oleh kelompok 1 ya tadi ya, di kelebihan tadi ya, kelebihannya. Nah, oleh karena itu tampilan suspensi itu biasanya dia tidak jernih dan cenderung akan mengendap ya. Nah, kemudian tadi masuk ke jenis-jenis sediaan suspensi. Tadi ada yang menanyakan ya mengenai Usimox ya tadi ya. Usimox sirup itu termasuk dalam sediaan suspensi rekonstitusi ya, di mana kita harus menambahkan pelarut terlebih dahulu sesaat sebelum digunakan. Nah, tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 juga karena kenapa dia mengandung antibiotik yang sifatnya biasanya tidak stabil di dalam air. Nah, mungkin yang perlu ditambahkan adalah, untuk tadi belum ada yang menanyakan ya. Nah, untuk masa simpannya dari sediaan oral rekonstitusi itu biasanya tidak boleh kalian gunakan lebih dari 1 minggu. Jadi walaupun itu nanti sediaannya masih bersisa, itu harus dibuang, tidak boleh digunakan lagi ya. Nah, kemudian sudah dipaparkan tadi oleh kelompok 2 ya, syarat dari suspensi yang ideal atau stabil itu jelas suspensi yang bagus itu adalah yang tidak mudah mengendap, Mbak. Ya. Kemudian yang kedua, dia mudah didispersikan kembali dengan pengocokkan. Jadi kalau kamu kocok sedikit itu sudah nyampur lagi. Ya. Sebenarnya suspensi itu cenderungnya dia mengendap. Ya, makin lama dia akan mengendap. Tapi yang bagus itu kalau kita kocok dia akan tercampur kembali atau terdispersi. Nah, kemudian dia cukup kental ya. Tadi ada viskositas ya tadi ya, cukup kental tapi tidak boleh terlalu kental. Kenapa? Biar gampang dituang. Ya, kalau dia terlalu kental susah nuangnya ke sendok. Ya. Tadi juga sudah dipaparkan faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Nah, tadi kan ada 4 ya, ukuran partikel, viskositas, konsentrasi, dan muatan partikel. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah untuk ukuran partikel dan viskositas itu faktor yang bisa kita ubah ya. Nah, misalkan ukuran partikel itu tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Kenapa tadi ya ukuran partikelnya pengaruhnya bagaimana? Jadi semakin besar ukuran partikelnya ya, jadi suspensi itu akan mudah mengendap. Kalau mudah mengendap bagus apa enggak? Bagus atau tidak? Tidak. Jadi yang bagus adalah yang tidak mudah mengendap. Nah, yang bisa kita lakukan adalah berarti memperkecil ukuran partikelnya. Ya, kamu bisa membayangkan kalau misalkan kamu menjatuhkan batu yang besar, kamu bandingkan dengan kamu menjatuhkan gumpalan kapas, akan lebih cepat mana mengendapnya? Jatuhnya batu atau kapas? Batu. Ya, jadi yang ukuran partikelnya besar itu yang kurang bagus. Ya, begitu maksudnya seperti itu. Kemudian untuk viskositas tadi kekentalan ya, kita juga bisa ubah dengan cara menambahkan bahan konsuspensi atau suspending agent biasanya gitu. Nah, kemudian untuk konsentrasi dan muatan partikel itu tidak bisa kita ubah karena kalau konsentrasi itu hubungannya dengan kadar obat di dalam sediaan. Ya, begitu juga dengan muatan partikel. Ya. Nah, kemudian ini tadi ya sudah saya jelaskan ya untuk meningkatkan stabilitas suspensi. Tadi di masalah kita sudah melihat bahwa tadi yang dibuat oleh staf R&D tadi sediaannya kan mengendap. Ya, tadi berarti bagus atau tidak tadi? Bisa disimpulkan tidak bagus, suspensinya kurang bagus ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membuat suspensi tadi menjadi lebih baik yaitu dengan cara meningkatkan stabilitas suspensinya, memperkecil ukuran partikel. Nah, memakai bantuan alat seperti colloid-meal, mixer ataupun mortir kalau di skala laboratorium. Nah, bisa juga kita meningkatkan viskositas dengan cara menambahkan suspending agent dan menambahkan bahan pengawet. Tadi juga sudah disampaikan di kelompok 3 di komponennya ya, di komponen suspensi. Tadi ya ada zat aktif,
ya, kemudian ada suspending agent yang jelas, kemudian ada bahan pengawet, ya, terus pemanis karena ini suspensinya oral dan seterusnya. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan, Pak? Belum ada. Sudah jelas semua untuk materi yang Buma paparkan hari ini? Sudah? Nah, kalau sudah jelas mungkin Buma akan meminta kalian untuk menyimpulkan ya. Oke, dari yang pertama dulu jenis-jenis suspensi apa saja, Mbak Marzuko? Ada 5 jenis suspensi. Yang pertama ada suspensi oral, suspensi tetes telinga, suspensi topikal, injeksi, dan ophthalmic. Sudah ya, mungkin ditambahkan dengan ada suspensi yang siap minum sama suspensi yang rekonstitusi yang harus dilarutkan terlebih dahulu. Kemudian syarat suspensi yang bagus apa saja tadi, Mbak Naila? Ada 3. Yang pertama ada tidak mudah mengendap, jika dikocok bisa terkonsentrasi kembali dan cukup kental. Oke, sudah betul ya. Nah, terus yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Nandita? Yaitu ada ukuran partikel, kekentalan viskositas, jumlah partikel konsentrasi, dan sifat atau muatan partikel. Oke, sudah ya. Nah, yang terakhir Mbak, komponen dalam sediaan suspensi, mungkin Mbak Hikmah bisa menyebutkan apa saja? Ada zat aktif, suspending agent, pengawet, pemanis, pengaroma dan perasa, dan pelarut. Oke, jadi kalian sudah bisa menyimpulkan ya. Mungkin tadi ada beberapa dari kalian yang sudah menyimpulkan dari materi proses pembelajaran hari ini. Tapi untuk lebih Buma ingin tahu kalian sebenarnya paham atau tidak, maka Buma berikan post test ya. Oke, saya kirim link Google Form-nya di WA group. Link post testnya sudah masuk, Mbak? Silakan bisa dikerjakan ya. 10 menit saja. Oke, sudah dikerjakan semua ya post testnya ya. Oke, bagaimana susah atau tidak? Lebih tahu jawabannya seperti apa? Kita bahas sebentar ya. Coba bisa lihat di PowerPoint nggak? Atau bisa lihat yang pertama, sediaan cair yang mengandung partikel pada tidak larut disebut suspensi. Dan merupakan alasan sediaan suspensi. Obat dijadikan sediaan suspensi adalah yang bukan. Nah, air. karena harusnya zat aktifnya tidak bisa larut ya, makanya dia dijadikan sediaan suspensi. Berikut ini dia steril, tidak mengandung pemanis, dia dibentuk dalam bentuk termikronisasi untuk mencegah iritasi kornea, ditujukan untuk pemakaian non oral. Bentuk cake atau endapan keras disebut Agregasi. Lalu silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dengan merapikan kembali meja dan kursinya. Baik, terima kasih ya sudah merapikan kembali meja dan kursi. Nah, sebelum kita tutup, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, Pak? Oke, menyenangkan. Jadi ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Buma tutup? Belum. Tidak ada. Buma berharap materi yang Buma sampaikan hari ini atau yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai metode pembuatan suspensi dan kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat sediaan suspensi yang baik. Oke? Dan untuk mengakhiri kegiatan
pembicaraan kita hari ini. Silahkan Mbak Kanita untuk